Halo sahabat alam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan sedikit berbagi info singkat mengenai Wali Songo. Semua sumber informasi yang sebentar lagi akan kami paparkan, sudah ditulis lengkap di deskripsi video. Nantikan info lengkapnya sesaat lagi di channel Alamku. Selamat menyaksikan. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang sejarah perjuangan para waliullah, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui arti dari Wali Songo itu sendiri. Kata wali, berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang dipercaya untuk melaksanakan tugas. Sedangkan kata Songo, berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi, Wali Songo diartikan sebagai 9 orang terpercaya yang diberi tugas, yakni menyebarkan ajaran Islam. Wali Songo mempunyai peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Perjuangan para wali bukan tanpa kendala, namun karena disertai pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ajaran Islam pun tersebar. Para wali berdakwah secara perlahan-lahan tanpa mengganggu tradisi dan budaya daerah setempat saat itu. Kesembilan wali tersebut, oleh masyarakat selalu dikaitkan dengan gelar sunan. Kata sunan atau susuhunan artinya orang yang dijunjung tinggi atau bermakna paduka yang mulia. Ada juga yang mengatakan sunan berasal dari kata suhunan yang artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Berikut ini adalah sejarah singkat mengenai kesembilan wali tersebut. 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik dikenal dengan sebutan Syekh Maulana Malik Ibrahim dan juga dikenal sebagai Syekh Maulana Maghribi. Beliau adalah wali pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, yakni ketika Kerajaan Majapahit masih berdiri sekitar tahun 1379 Masehi. Beliau adalah pemimpin Wali Songo generasi pertama dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Desa Sembalo yang saat itu masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit, merupakan wilayah yang pertama kali menjadi tujuan penyebaran agama Islam. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi. Makam tokoh penyebar agama Islam pertama di Jawa ini, setiap hari banyak dikunjungi para peziarah yang bukan saja dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Beberapa sumber menginformasikan bahwa makam beliau terletak di beberapa tempat yang semuanya asli. Bisa saja orang yang berbeda, tetapi memiliki nama yang sama, lalu diyakini sebagai makam beliau. Di antara makamnya berlokasi di Cirebon, Gresik, dan Parangtritis. Terlepas dari beberapa pendapat masyarakat dan bukti sejarah, apapun bisa terjadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, terlebih kepada orang-orang soleh seperti waliullah. Wallahu a'lam bishawab. 2. Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Ahmad Rahmatullah, atau dikenal juga dengan sebutan Raden Rahmat. Beliau adalah salah satu tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa pada abad ke-15. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Kerajaan Champa, tepatnya di kota Pantit, Vietnam. Menurut ensiklopedia Van Nederlandes Indie diketahui, Champa merupakan salah satu kerajaan kuno yang terletak di Vietnam. Sunan Ampel adalah putra dari pasangan Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi dengan Diah Chandrawulan, dan masih keturunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di kota Demak, dan dimakamkan di dekat Masjid Ampel Surabaya, tepatnya di Kelurahan Ampel Semampir Surabaya. Di sekitar makam Sunan Ampel terdapat sejumlah gapura yang memiliki ornamen dan ukuran yang berbeda-beda. Gapura-gapura itu juga dijuluki sebagai Gapuro Limo, atau 5 gapura. Pemaknaan gapura ini adalah sebagai simbol dari rukun Islam. Beliau berwasiat kepada umat di mana wasiatnya dikenal dengan istilah malima, yaitu melarang berjudi, mencuri, mabuk, memakai narkoba, serta berzina. Mengingat sejarah panjang perjuangan beliau dalam penyebaran agama Islam, sampai saat ini makamnya selalu padat dikunjungi para wisatawan dari berbagai kota di Indonesia terlebih di bulan suci Ramadan. 3. Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada abad ke-14 akhir. Dilahirkan di Rembang dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Raden Ali Rahmatullah Sunan Ampel bin Syekh Ibrahim Asmarokondi.
Nama asli kakeknya adalah Ibrahim Al-Ghazi bin Jamaluddin Hussein. Ia adalah ulama terkemuka keturunan Turki Persia dari daerah Samarkand, Uzbekistan. Dari garis keturunan ibunya, beliau adalah putra Dewi Chandrawati atau disebut Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja yang merupakan seorang adipati Tuban semasa kerajaan Majapahit. Sunan Bonang sendiri adalah salah satu tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Bonang ditunjuk sebagai imam pertama Masjid Demak yang bergelar Imam Guru Suci. Keberhasilan dakwahnya dibantu oleh Sunan Kalijaga yang memberi warna lokal pada upacara keagamaan seperti Idul Fitri, perayaan Maulid Nabi, dan peringatan Tahun Baru Islam. Beliau berhasil menciptakan asimilasi budaya manusia yang lebih beradab dan tidak meninggalkan ciri asli budaya Jawa. Sunan Bonang dikenal tidak hanya cerdik dan fleksibel dalam berdakwah. Menurut masyarakat Jawa, beliau juga dikenal memiliki karomah yang hebat. Sunan Bonang merupakan guru Raden Patah, putra Raja Brawijaya V Majapahit dan guru para wali seperti halnya Sunan Kalijaga. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi. Lokasi makamnya berada di Dukuh Kauman Kelurahan Kutorejo, Tuban, Jawa Timur. Setiap harinya, makam Sunan Bonang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian bermaksud untuk berziarah, sebagiannya lagi sekedar berwisata untuk melihat langsung bukti sejarah tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa. Ada beberapa pendapat dan bukti lain bahwa makam beliau tidak hanya satu, tetapi ada di dua lokasi lainnya. Masalah seperti ini tentu bukan masalah besar yang perlu diperdebatkan, karena apapun bisa terjadi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Wallahu a'lam bishawab. 4. Sunan Derajat. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Qasim yang kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang yang terkenal dengan kecerdasannya. Sebagai tokoh Wali Songo, Sunan Derajat pertama kali menyebarkan agama Islam di Desa Derajat Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Dalam dakwahnya, beliau memelopori orang-orang kaya dan para bangsawan untuk mengeluarkan zakat, infak dan shodaqoh untuk fakir miskin. Hal ini sesuai dengan kata-kata mutiara ciptaannya yang mengandung arti, berilah tongkat kepada orang buta, berilah makan kepada orang yang kelaparan, berilah keteduhan kepada orang yang kehujanan, dan berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Atas keberhasilannya dalam penyebaran agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan, maka Sunan Derajat diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah Sultan Demak. Beliau wafat sekitar tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Perbukitan Derajat, Paciran, Lamongan. Makam beliau terletak di posisi paling tinggi dan berada di belakang. Gamelan Singo Mengkok adalah salah satu peninggalan Sunan Derajat berhiaskan ukiran bergambar singa mengkok. Alat musik tradisional Jawa ini merupakan salah satu pelopor adanya alat musik gamelan abad 18. Peninggalan Sunan Derajat yang terkenal lainnya adalah karya tembang yang disebut Tembang Pangkur. Ini merupakan buah asimilasi antara karya beliau dan sastra tembang Macapat Jawa. Isi dari Tembang Pangkur itu sendiri adalah ajaran Al-Quran. Sejumlah peninggalan Sunan Derajat masih tersimpan di komplek makamnya di Lamongan. Sebagiannya lagi disimpan di Museum Sunan Derajat yang letaknya tidak jauh dari makam. Setiap harinya, banyak pengunjung yang datang ke makam beliau untuk berziarah, sebagiannya lagi untuk berwisata sekaligus mengunjungi Museum Sunan Derajat karena lokasinya tidak jauh dari makam. 5. Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang berjasa besar dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Beliau adalah seorang wali yang sangat dikenal dengan sikap toleransinya yang tinggi terhadap sesama. Sunan Kudus adalah putra dari pasangan Sunan Ngudung dan Siti Syarifah yang lahir pada abad ke-14. Sunan Ngudung sendiri adalah salah satu putra sultan dari Palestina yang bernama Sayyid Fadal Ali Murtasha, sedangkan Siti Syarifah adalah putri Sunan Ampel. Beliau yang memiliki nama asli Sayyid Jafar Shodik Asmat Han dilahirkan dari keluarga bangsawan Demak.
Jalur keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali bin Abu Tholib. Perjuangan dakwahnya selalu mengedepankan cara-cara yang halus dan sikap yang tenang. Tujuannya, agar masyarakat saat itu bisa menerima ajaran Islam secara sukarela dan tidak terpaksa. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550 Masehi dalam keadaan sujud, yaitu saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Beliau dimakamkan di area Masjid Menara Kudus, tepatnya di belakang bangunan utama masjid. Makam Sunan Kudus adalah salah satu destinasi religi yang sering dikunjungi para wisatawan. Lokasinya sangat strategis dan mudah terjangkau, yakni di Gang Kauman Pejaten Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pengunjung yang datang bukan saja di siang hari, tetapi di malam hari pun masih terlihat padatnya pengunjung dari berbagai kota di Indonesia. Tidak semua pengunjung yang datang bermaksud untuk berziarah ke makam Waliullah Sunan Kudus. Di antara mereka ada yang sekedar berwisata untuk melihat suasana malam di tempat bersejarah ini. Ada juga yang hanya mampir untuk melaksanakan ibadah sholat karena memang lokasinya berdekatan dengan masjid. Peninggalan Sunan Kudus yang terkenal adalah sebuah pesan bermakna, yaitu permintaan kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi saat perayaan Idul Adha. Tujuannya, untuk menghormati penganut agama Hindu dan menggantinya dengan kurban kerbau. Pesan ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. 6. Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu tokoh Wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Giri Kedaton dibangun sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin dan Joko Samudro. Beliau lahir di Belambangan pada tahun 1442 Masehi dari pasangan Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekardadu. Syekh Maulana Ishaq sendiri adalah mubalik Islam dari Asia Tengah, putra Syekh Jumadil Kubro, sedangkan Dewi Sekardadu adalah putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Belambangan pada masa akhir Majapahit. Sunan Giri menggunakan kesenian dan unsur budaya dalam penyebaran Islam. Keteguhannya dalam menyiarkan agama Islam secara murni melalui pendekatan seni budaya, membawa dampak positif bagi generasi Islam berikutnya. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi, dan dimakamkan di atas bukit dalam cungkup berarsitektur khas Jawa yang sangat unik. Tepatnya di Dusun Giri Gajah, Desa Giri Kecamatan Kebomas, Kota Gresik, Jawa Timur. Mengingat sejarah perjuangan beliau saat menyebarkan agama Islam di Nusantara, kini banyak pengunjung yang datang ke makam beliau untuk berziarah sekaligus berwisata. Bukan saja dari dalam Pulau Jawa tetapi juga banyak peziarah yang datang dari luar Jawa. 7. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Susuhunan Kalijaga merupakan seorang tokoh Wali Songo. Beliau dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Sunan Kalijaga dilahirkan di Tuban pada abad ke-14. Beliau lahir dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati yang bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawanggung. Sunan Kalijaga memiliki nama kecil Raden Sahid atau sering dieja dengan Raden Said. Jika dirunut akan silsilah dari kakeknya, Sunan Kalijaga masih memiliki silsilah dengan Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Kalijaga diyakini sebagai wali tertua yang pernah hidup di tanah Jawa. Alasannya, karena beliau berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, beliau ikut mendirikan Masjid Agung Demak, Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon, serta menciptakan tatanan pusat kota berupa keraton, alun-alun, beringin kurung dan masjid. Menurut cerita, sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan di kerajaannya. Hasil curian dan rampokannya itu dibagikan kepada fakir miskin. Suatu hari saat Raden Said berada di hutan, ia melihat seorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang, yang pada akhirnya menjadi guru Sunan Kalijaga.
Ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Sunan Kalijaga diperkirakan wafat pada tahun 1592 Masehi. Makamnya selalu ramai dipadati para pengunjung dari dalam negeri maupun luar negeri. Biasanya wisatawan akan mengunjungi pada saat peringatan hari besar keagamaan, seperti tanggal 1 Muharram dan di bulan suci Ramadan. Lokasi makam Sunan Kalijaga berada di Jalan Raden Sahid Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 8. Sunan Muria. Sunan Muria adalah ulama yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Umar Said. Ia adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Sunan Muria dikenal sebagai sosok yang lebih mudah untuk mendekati kaum seperti nelayan, pedagang dan juga rakyat jelata. Dalam dakwahnya beliau memutuskan untuk pergi ke pelosok daerah dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tempat tinggal beliau pada saat itu adalah di puncak Gunung Muria, tepatnya di Desa Colo. Di Gunung Muria, beliau tidak hanya mengajarkan ilmu agama Islam, melainkan juga keterampilan dalam bertani, melaut, dan juga berdagang. Itulah mengapa Sunan Muria sangat mudah dalam mendekati kaum nelayan, petani, dan juga pedagang. Banyak sekali metode dakwah yang dipakai oleh Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam saat itu. Beberapa metode tersebut adalah topongeli, akulturasi budaya, gamelan, wayang dan tembang Jawa. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat Sunan Muria dimakamkan. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Makam Sunan Muria merupakan makam yang cukup unik karena berlokasi di lereng gunung. Akses ke lokasi makam lumayan berat karena berada di puncak sebuah bukit. Makamnya merupakan salah satu bukti arkeologis yang berkenaan dengan masa awal perkembangan Islam di Jawa, khususnya di wilayah Kudus, Pati dan sekitarnya. Makam Sunan Muria berada di puncak Gunung Muria, tepatnya di Desa Colo, Kecamatan Dawe, sekitar 1.600 meter dari permukaan laut. Meskipun medannya cukup sulit, tetapi setiap harinya makam Sunan Muria ini banyak dikunjungi para peziarah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang lahir dengan nama Syarif Hidayatullah adalah salah satu tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 dan tutup usia pada tahun 1568 Masehi. Selain sebagai penyebar agama Islam, Sunan Gunung Jati juga sempat diangkat sebagai Raja Cirebon kedua pada tahun 1479 Masehi. Beliau lebih dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil, putra dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Pada masa awal kedatangannya ke Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah bersama Pangeran Walang Sungsang sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten, yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten. Dalam syiarnya beliau menjelaskan bahwa arti jihad tidak hanya dimaksudkan perang melawan musuh saja, namun juga perang melawan hawa nafsu. Penjelasan inilah yang kemudian menarik hati masyarakat Wahanten dan Pucuk Umun, penguasa Wahanten Pasisir. Di Wahanten Pasisir, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyai Kawung Anten, putri dari Sang Surosowan. Keduanya kemudian menikah dan dikaruniai dua orang anak yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Maulana Hasanuddin. Sang Surosowan walaupun tidak memeluk agama Islam, namun sangat toleran kepada para pemeluk Islam yang datang ke wilayahnya. Beberapa sumber menginformasikan saat jatuhnya ibu kota kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pada 1568 Masehi. Saat itu Sunan Gunung Jati memberi dua pilihan kepada Pajajaran. Para pembesar yang masuk Islam dipertahankan kedudukan dan gelarnya, dan tetap di keraton masing-masing. Sebagian besar pangeran dan putri raja memilih ini. Yang tidak masuk Islam harus pindah ke pedalaman Banten. Panglima dan pasukan kawal istana sebanyak 40 orang memilih pergi ke Cibeo dan menjadi leluhur penduduk Baduy dalam.
Makam Sunan Gunung Jati terletak hanya 4,5 km dari stasiun Cirebon. Tepatnya di Jalan Alun-Alun Ciledug nomor 53 Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Kompleks Makam Sunan Gunung Jati memiliki 9 pintu utama atau lawang sangat. Sampai saat ini, banyak pengunjung yang datang dari berbagai daerah setiap hari. Mereka bertujuan untuk berziarah dan berwisata melihat langsung peninggalan bersejarah Sunan Gunung Jati. Sahabat alam, demikian informasi yang bisa kami sampaikan saat ini mengenai sejarah singkat Wali Songo beserta lokasi makam para wali. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di channel Alamku. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.